Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah yang Maha Agung untuk saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini. Semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak, dan insya Allah dengan sebuah harapan tentunya juga akan mendapatkan balasan terbaik ya dari Gusti Allah yang Maha Agung ya. Dan kita sudah seharusnya berterima kasih karena lewat kemurahan hati saudara-saudara kita itulah channel ini dapat kokoh, dapat tangguh, eksis, hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya. Per hari loh ya. Bukan seminggu 2 kali, per hari dapat tangguh. Itu karena dukungan, karena sholawat dari saudara-saudara kita ya. Berikutnya untuk seluruh bayi terkasihku dimanapun kalian berada ya, semoga selalu always ya, dan tidak pernah never bertumbuhlah menjadi yang anti skip dan anti download. Bila berkenan silahkan di share link-link kajian dari channel dakwah ini ya. Semoga itu semua menjadi catatan langit amal soleh bagimu bahwa kamu telah mengambil bagian dari dakwah syiar Islam ya. Apabila ada yang berkepentingan dengan video-video dari kajian di link dakwah ini, mohon untuk izin dulu, konfirmasi dulu ya. Nanti aku pertimbangkan apakah memang bisa diberi atau tidak, itu nanti setelah kalian mengajukan izin dulu. Jadi jangan asal comot saja, itu nanti jadinya maling gitu, asal comot tanpa izin. Berikutnya kepada semuanya aku ucapkan terima kasih atas doa-doa baik kalian ya. Semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untuk kalian semuanya. Oke, sekarang kita masuk seri yang kelima ya. Seri yang kelima ya. Seri yang kelima menelaah Quran surat Al-Qasas 28-30 ya. Ini aku hapus dulu. Sudah jelas ya, jabatan dan eksistensi ya, Rob dan Ilah. Coba kasih air dikit. Air dikit. Jadi sekarang kita masuk di seri yang kelima. Mungkin ini nanti akan kita tutup di seri yang keenam. Sebetulnya di seri yang kelima ini sudah selesai dia. Kan yang diminta hanya aku untuk menjelaskan apakah benar api itu menjadi Allah, apakah benar pohon itu menjadi Allah. Maka jawabnya kan ya tidak. Nah, malam ini aku pertegas lagi gitu ya. Tapi kan aku juga sudah berjanji kemarin kita di 2829 itu kan mendekonstruksi ya, argumentasi itu didukung oleh penjelasan ayat yang mana. Jadi mungkin itu besok menjadi penutup ya, meskipun aku bilang kisah tentang Kanjeng Nabi Musa ini paling panjang ceritanya. Dia terus ya berjalan dari satu ayat ke ayat yang lain. Nanti kalau mau kita bicarakan bolehlah. Cuman untuk seri ini kita tutup dulu sesuai dengan apa yang diminta oleh saudara kita yang merequestnya dari Solo, yaitu apakah benar Allah orang Islam itu adalah api, Allah orang Islam itu adalah pohon seperti yang ada tertera dalam surat Qasas 28-30. Artinya kalau aku sudah bahas itu ya sudah memenuhi apa yang ditanyakan. Namun demikian, kisah-kisah tentang Kanjeng Nabi Musa tidak cukup
selesai di situ, masih panjang terus bergulir. Itu nanti bisa kita diskusikan ya. Mungkin nanti tajuknya ya beda lagi ya. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi tubruk nih. Ambil tisu. Kopinya kopi tubruk. Oke, sebelum sana, kalau kopi tubruk itu memang dia harus dibiarkan lama dulu mengendap, karena nggak halus, dia ada kasar-kasarnya. Aku bacakan dulu komen yang masuk dari kalian ya. Pertama dari Soleha kita Gispatui di Palu ya. Selalu always, tidak pernah never, anti skip dan anti download. Salam Isra saudaraku semua. Oke, terima kasih untuk Soleha kita yang ada di Palu. Kemudian bapak kita, Bapak Ikhwan Tamim, sesepuh kita ya. Alhamdulillah bisa ngaji, suatu kenikmatan yang besar bisa ikut kajian tuanku Guru GM. Semoga kita istiqomah untuk mengaplikasikan Islam secara kafah. Salam Isra, Islam nasional. Jadi sungkan aku Pak jenengan bilang begitu. Jenengan itu adalah guru saya, senior saya, sesepuh saya. Tentunya sesepuh semua kami anak-anaknya yang ada di channel ini. Jenengan adalah contoh bagi kami yang di usia senja juga masih bersemangat untuk terus belajar sesuai yang diperintahkan oleh Kanjeng Nabi. Salam untuk keluarga di Tangerang ya, Pak Ikhwan Tamim. Berikutnya dengan saudari kita Loisa Adriana, terima kasih ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Kang Muhammad Rusdi yang merequest kajian kita. Ya Kang Rusdi ya, kan yang jenengan minta kan cuman itu kan, untuk menjelaskan apakah benar pohon dan api itu Allahnya umat Islam gitu kan. Jadi ini aku jawab sekarang tuntasnya ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, hadir Gus, semoga Gus Putih sehat selalu. Oke, terima kasih atas doanya. Kemudian Kang Sahran Gipari, oh menyimaknya tengah malam dia, hujan telah reda. Oke, terima kasih. Yang punya Jogja Kang Edi Margono ya. Kemudian dilanjutkan Semarang selalu hadir menyimak Tuan Guru, salam sehat selalu. Dan Isra Kang Mas Dimas Sunse. Terus terbang ke Bangka Belitung ada Kang Jamuri-muri, Bangka Belitung nyimak Gus. Oke, monggo. Terima kasih. Terus ada Kang Mas Hermas Edison di Kalimantan Tengah, nyimak Gus setelah 25 menit tayang. Oke, terima kasih. Yang punya Brebes Kang Nurkolis ya, Brebes hadir ngaji, salam Islam rasional Guru. Oke, terima kasih. Ada Kang Mas Rizal Wahyu, junior kita yang ada di Rembang, selalu hadir Gus. Oke. Terus Soleha kita yang punya Surabaya, Ayesia, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Kang Pepe Hendrawan yang nyimak Gus. Bandung Timur hujan, salam Isra juga. Semoga hujan yang membawa berkah untuk Kang Mas Pepe Hendrawan yang ada di Kota Kembang, Bandung bagian timur. Kemudian Kang Hari Sunandar, terima kasih. Soleha kita dari Bogor, Asilamumu, tidak ada yang bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa melalui perantara ya. Dia nukil Asura 51, ini perlu diluruskan ini ya. Dan tidak patut bagi seorang manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantara wahyu atau dari belakang tabir atau dengan mengutus utusan lalu diwahyukan kepadanya dengan izinnya. Apa yang dia kehendaki, sungguh dia maha tinggi, maha bijaksana. Oke, terima kasih, itu yang dinukil. Aku mau menjelaskan dulu sekilas tapi ya, sekilas. Karena ini bukan menjadi menu utama kita ya. Tidak ada yang bisa berbicara langsung dengan Allah tanpa melalui perantara. Maksudnya pemahaman langsungnya itu seperti apa? Itu dulu.
Apa langsung itu terus hadap-hadapan muka gitu? Ya. Langsung itu seperti apa? Langsung di sini adalah tidak melibatkan malaikat. Gitu loh. Ya. Jadi ada yang langsung Allah kepada para nabinya, ada yang bypass Allah, malaikat, para nabinya, gitu loh. Itu artinya langsung. Jadi titik beratnya bukan perantara atau tidak perantara. Kalau itu jelas tidak bisa dong, harus pakai perantara. Baik langsung maupun tidak langsung itu sama-sama pakai perantara. Cuman jangan ada sebuah pemahaman langsung itu seolah-olah ngomong seperti aku ngomong sama kamu gitu, enggak. Gampangnya gini lah, kalau langsung itu malaikat punya andil, kalau enggak langsung malaikat enggak punya andil, gitu aja wis. Masalah perantara itu nanti teknisnya gimana, itu kita bisa bicarakan di sesi berikutnya nanti ya. Oke, sekarang kita, karena kalau nggak tak stressing gini nanti kalian kebablasan memahaminya ya. Oke, Kang Mas Didi, alhamdulillah nyimak number one Brebes Gus. Tumben kamu nomor 1. Oke, terima kasih Mas Didi. Kemudian surat Al-Qabah, Al-Enah, Mas Al-Qabah ini di mana kemarin ya, lupa. Berarti suara yang didengar itu adalah suara yang nggak bisa dibandingkan dengan suatu apapun. Yang ngerti itu pasti awak dewe, atau berbicara dengan perantaraan malaikat, sebatang pohon dan api. Itulah masalahnya. Ini sudah masuk ke teknis. Itu yang aku bilang kemarin. Kalau kekristenan kan menggunakan jurus yang namanya apa kemarin? Sampai lupa aku error. Teofani, ada lagi antroposmospir. Kalau Yahudi seperti yang dikatakan oleh Kang Mas Gedang Godok, seolah-olah utusannya itu menjadi satu dengan yang mengutus, tapi satu dalam tujuan bukan satu dalam eksistensi. Jadi malaikat Allah yang dianggap Allah gitu. Tinggal pilih yang mana. Makanya ini yang aku risaukan. Kenapa tidak ada dari pemikir-pemikir Islam yang berbicara? Terjemahannya dibiarkan begitu-begitu saja. Kalau ketemu kita yang kritis, kita uber, mereka juga bisa-bisa mingkem, nggak bisa jawab. Teknisnya gimana? Terus suaranya itu gimana? Kan itu yang aku sampaikan kemarin. Kalau pohon dan api sudah jelas, ya. Nggak ada ceritanya Allahnya itu pohon, Allahnya api apa. Api sudah kita terjemahkan itu bukan api-api, itu petunjuk. Ya. Oke, kemudian PU 99 Kang saya hadir, oke. Oke, sudah di situ ya. Sekarang kita ke surat Asy-Syu'ara yang surat Al-Qasas ya, yang ke-30 ya. Nih. Mana tabnya Bapak ambil. Aku minum kopi dulu. Semoga sudah larut dia. Kalau belum, kopi tubruk sulit. Bismillahirrahmanirrahim. Buka kamu surat Asy-Syu'ara. Aduh, astagfirullahaladzim. Surat Al-Qasas. Surat 28 nomor 30, kok keliru terus ngomong. Ya. Surat Al-Qasas itu suratnya nomor 28. Al-Qasas 28 ayatnya yang ke-30. Kenapa ini tiba-tiba lemot? Mana saya kalau lemot itu nggak bisa diajak kerja. Aku mau yang cak-cak kalau diajak kerja itu. Surat yang 28 ya. 28 yang ke-30 kita.
ke 30. Oke, ya. Nanti begini. Maka ketika dia, maksudnya Kanjeng Nabi Musa itu sampai kepada petunjuk itu yang dia cari. Di sini kan dia api jadinya kan. Kita sudah jelaskan di 29-nya petunjuk itu, dia diseru. Yang nyeru siapa? Ya Allah, di sini jelas Allah ini. Ya. Arahnya dari mana? Dari pinggir sebelah kanan lembah. Ya. Dari sebatang pohon, ya, di sebidang tanah yang diberkahi. Apa katanya? Wahai Musa, sungguh aku adalah Allah, Rob seluruh alam. Kita pakai Rob aja ya. Nanti kalau pakai Tuhan nanti, ya kalau kamu ngerti nggak masalah. Tuhan itu bisa Rob, bisa ilah, ya. Tergantung kepentingannya yang mana, ya. Di sini Robbu, ya. Jadi aku sudah jelaskan itu api itu tidak bisa dipahami secara harafiah. Api itu adalah petunjuk. Kenapa di 29 sudah kita bahas. Nanti penjelasannya itu ada di ayat kan besok ya. Penjelasannya ada di ayat berikutnya ya, yaitu di ayat-ayat mulai 30 ke bawah ya, 30 ke bawah. Besok kita sekarang fokus di 30-nya ya. Oke. Apakah pohon itu menjadi Tuhan? Tidak. Apakah petunjuk itu yang di situ api jadi Tuhan? Juga tidak. Apakah sebidang tanah juga menjadi Tuhan? Juga tidak. Yang menjadi Tuhan justru siapa? Dia yang namanya memperkenalkan namanya sendiri. Sungguh aku anak Lahu Robbu. Itu loh, ya. Dia memperkenalkan begitu. Ana Lahu Robbu. Rabbul apa? Rabbul alamin. Jadi kalau dia tidak memperkenalkan diri kepada kita, kita ya tidak tahu namanya siapa. Dan ini juga sekaligus mempertunjukkan sebuah literasi kepada kita. Allah itu atau Allah itu, kalian jangan terlalu ragu kalau aku bilang Allah itu hanya masalah dialek saja, nggak usah dipermasalahkan. Kalau kamu mau Ibraniun ya Allah, Ibraniun ya Arabiun ya Allah, gitu aja. Oh, itu bukan masalah ya. Kalau dia tidak memperkenalkan namanya Allah, ya kita tidak tahu siapa namanya. Kamu tahu siapa namaku kan karena aku kasih tahu. Yang paling tahu siapa namanya yang punya nama itu. Jadi nggak ada urusannya dengan pohon, dengan api, dengan tanah, itu nggak ada sebenarnya. Masalah nanti bagaimana teknisnya, ini kan di sini kan teknisnya nggak dibicarakan ini, tapi yang jelas Allah itu berbicara, ya, ada tabirnya berupa pohon itu, ya, di mana tempatnya, di sebelah kanan lembah. Terus bagaimana teknisnya itu yang belum kita bicarakan, seperti yang ditanyakan oleh Mas Al Sapa tadi itu, ya. Itu nanti mungkin kita bisa bicarakan di sesi lain, karena di sini yang tugas aku untuk menjelaskan, ya. Kalau ada orang yang mempertanyakan apakah Tuhannya orang Islam itu pohon, apakah api, enggak. Justru di surat ini sebuah proklamasi Tuhannya orang Islam itu punya nama Allah. Masalah Allah terus bagaimana berubah, padahal di perjanjian lama itu YHWH, itu sudah kita bicarakan kemarin. Itu masalah bahasa memang cukup pelik. Kita harus tahu sejarah bagaimana huruf-huruf Ibraniun dan huruf-huruf Arabiun itu terjalin. Gitu loh.
Ngerti? Ya. Jadi kalau misalkan ayat ini merupakan memproklamasikan Robnya orang Islam, iya, siapa dia? Allah. Walaupun ya, kan aku sudah bilang, agama ini itu holistik, tidak terpisahkan. Meskipun ini peristiwa ini menceritakan Yahudi di era Kanjeng Nabi Musa. Ya Allahnya Yahudi, Allahnya Nasrani, Allahnya Islam itu ya Allah yang sama. Gitu loh. Cuman repot ya, kalau ini nggak dipandang holistik, ya nggak ngerti. Gitu loh. Terus misalkan kemarin tanya, kenapa kok menjadi Allah kok bukan YHWH? Lah yang maunya yang punya nama, dia memperkenalkan nama Allah kok. Gitu loh. Ya. Makanya kerangka kajianku itu dia akan terpisah diametral kalau dipahami tidak holistik. Aku memahaminya holistik. Sama-sama satu rangkaian anak-anak Abraham. Berdasarkan dari satu sumber yang sama, yaitu Allah. Yaitu YHWH gitu loh. Kalau ini parsial, wah debatnya panjang. Lama gitu loh. Nanti kalau misalkan Kristen, oh tidak, kenabian selesai di Yesus, tidak ada nabi lagi ya. Berarti kan dia tidak memandang bahwa Islam ini punya benang merah terhadap milah Abraham gitu. Begitu juga nanti kalau ketemu dengan teman kita Yahudi, mereka menolak Yesus. Mereka bilang, oh tidak, Yesus itu bukan siapa-siapa, sudah kami salibkan. Gak ada urusannya dengan kami. Selesai di Moses, ya sudah parsial juga. Jadi kerangka berpikir Yahudi parsial, kerangka berpikir Nasrani parsial, yang sekarang menjadi Kristen. Kalau aku enggak, karena Islam mengakui kitab-kitab yang terdahulu, kitabullah. Seperti kemarin itu soleha kita yang mu'alaf, ada yang tanya dengan jawab tuh, jawabannya bagus itu ya, bahwa semua kitab itu kitabnya Allah, bukan kita ngarang-ngarang sendiri. Gitu ya. Mbak Luisa Adriana itu ketika dia ditanya apa gitu. Ya. Oke, sekarang kembali ke ayat ini, bahwa memproklamasikan ya Rob itu adalah alif lam ha. Bukan pohon, bukan api. Justru inilah satu nama yang diproklamasikan. Ya. Sekarang kita cari rujukannya di mana? Ada di surat Toha, surat 20 ayat yang ke-14. Surat yang ke-20 ayat yang ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimi sholata lizikri. Sungguh, nah diklaim, aku ini Allah. Ya. Tidak ada ya. Di sini dia pakai ilah, tadi pakai rob. Kalau di sini pakai rob. Kalau sekarang di Toha 20 dia pakai ilah. Sama-sama ilah dan rob Tuhan. Ini ya yang linear dengan ini surat ke-20 14 Toha. Quran surat Toha surat 20 14. Ya. Jadi memperkenalkan diri, sungguh aku ini Allah. Tidak ada ilah kecuali aku, maka beribadalah kepadaku. Caranya bagaimana? Laksanakan sholat untuk mengingatku. Cuman jangan ditanya apakah teknisnya sholatnya Kanjeng Nabi Musa di era Yahudi sama dengan sholatnya Kanjeng Nabi Muhammad di era Islam. Itu nanti
Syariatnya ya ada sih kemiripannya, ada kemiripannya. Sama-sama menghadap satu titik tertentu, yaitu bait Allah. Jadi sholat itu nggak boleh ngawur. Cuman kan karena mereka yang goblok saja dikirain orang Islam nyembah batu hitam. Ngapain batu hitam kok disembah? Itu titik pancang doang supaya nggak kesana-sana gitu loh. Semua bersatu pada satu titik pancang. Apa? Ya Ka'bah itu. Bukan nyembah Ka'bah. Orang Ka'bah juga kadang-kadang diinjek pada waktu. Kan Ka'bah itu kalau pakai apa? Selimutnya itu diganti kan diinjek orang. Terus masa Tuhan, masa Allah diinjek orang? Dan nggak apa-apa, ya nggak apa-apa, orang itu cuma batu aja kok. Gitu loh. Itu makanya otak itu dipakai. Coba sekarang teman-teman Kristen berani nggak nginjek patungnya Yesus itu? Patung Yesus diinjek itu berani nggak? Kan nggak berani, tabu, karena bagi teman-teman Kristen Yesus itu Allah. Bagi orang Islam batu hitam itu Ka'bah itu bukan Allah. Buktinya apa? Diinjek. Kan segi empat gini ya. Kalau ininya kiswanya itu kotor, rusak, mau diganti. Orang yang naik di atas ini nggak apa-apa diinjek-injek. Bahkan burung merpati juga kadang-kadang di sini ya namanya ada burung ya buang kotoran ya pipis ya sembarang macam. Nggak masalah. Karena ini bukan Tuhan, goblok. Kami bersujud ke sini bukan ini yang disujudi, ini tiang pancangnya. Supaya semua mengarah kepada satu arah yang sama. Yahudi juga begitu. Kemana? Kalau sekarang mereka ke tembok ratapan. Kita lihat Daniel itu ketika mau dieksekusi, dia naik ke tingkat-tingkat atas dan sholat 3 kali menghadap kemana? Menghadap ke bait Allah. Yang di mana? Yerusalem. Nggak asal ngawur aja. Terus apakah tembok ratapan itu Allahnya orang Israel? Bisa dihajar pakai M16 kepalamu. Kalau ngomong tembok ratapan itu Allahnya orang Israel. Ya itu buktinya di gini-gini ini tuh. Kan sampai gini-gini kalau ibadah mereka ke tembok itu. Ya. Jadi sudah aku jelaskan, sungguh aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku, maka beribadahlah kepadaku dan laksanakan sholat untuk mengingatku. Ini klaimnya. Klaim pertama, klaim kedua, ya. 20:14. Karena kadang-kadang nggak ngerti, tapi masih lumayan nggak ngerti, nggak tahu, kasih tahu, mau tahu. Kadang-kadang dikasih tahu ya nggak mau tahu itu, saking kotaknya otak isinya pasir, nggak tahu apa gitu. Bahwa orang Islam itu ilahnya siapa, Robnya siapa, Tuhannya siapa? Allah, bukan batu hitam. Ya. Cuman ya gitu. Tapi ya nggak apa-apa, yang penting kamu sudah ngasih tahu. Kita kan nggak disuruh memaksa orang untuk mau tahu, enggak. Kita diperintahkan untuk memberitahu. Orang mau tahu atau nggak tahu, pura-pura nggak tahu, itu urusan dia. Ya. Toha berapa tadi? 14 ya. Sekarang ke 396. Ya, ini referensinya. Quran surat 39 itu surat apa? 39 surat Az-Zumar yang ke-6. Ya. Az-Zumar ya. Surat ke-39 ayat yang ke-6. Dia menciptakan kamu. Ah, ini masalah ini. Masalah ini terjemahnya. Aku belum sempat mendiskusikannya ini. Ini hampir sama nanti pembukaan surat An-Nisa yang pertama. Lihat gini ya. Tapi ini bukan bahasan kita loh ya. Hanya sekilas saja. Nanti kalau kita bahas juga jadi nggak fokus. Kan begini. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Dia menurunkan 8, yang itu nggak ada masalah. Yang masalah begini.
Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam. Kok bisa Adam muncul itu loh? Coba. Karena otaknya sudah terpengaruh Bible, perjanjian lama. Aku tiap hari baca Bible gak terpengaruh itu aku. Nih. Ini sampai begini ini karena aku baca terus ini. Aku bolak-balik. Lihat ini. Tulis warna merah, warna apa ini. Ini aku baca terus ini, aku pelajari terus ini. Tapi aku gak terpengaruh itu. Ini ada orang menerjemahkan Al-Quran sudah terkontaminasi Bible. Ada manusia pertama itu Babel punya. Kalau kita, Adam itu nabi pertama, manusia pertama. Masih dalam perdebatan siapa sebetulnya. Di sini ada kata nafsin wahidatin, ya. Holakokum, ya. Holakokum itu jadi dia yang menciptakan kum itu domir kamu, ya. Min itu dari, ya. Nafsin wahidatin diri yang satu. Kok terus lari ke Adam? Kacau. Nafsin wahidatin itu siapa? Itu yang harus didiskusikan. Dan ini sama dengan peristiwa terjemahan di surat An-Nisa ayat 1 yang dibilang tadi. Juga begitu, nafsin wahidatin kok bisa ke Adam itu loh. Memangnya ada perempuan dari laki-laki? Terus kan begini. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, dalam kurung Adam, kemudian darinya nyanya kemana? Ke Adam. Dijadikan pasangannya. Jadi pasangannya Adam itu dibikin dari Adam. Persis pemahaman Bible perjanjian lama. Ditambah lagi salah memahami hadis bahwa wanita itu dari tulang rusuk. Wes klop, tumbuh oleh tutup, kata orang Jawa bilang. Sudah salah kebelangsak sekalian. Secara logika, rasio nggak ada manusia dari tulang itu nggak ada. Yaitu salah memahami hadis. Nggak ada manusia dari tulang. Itu loh. Sudah itu kawan-kawan kita bahas, kita fokus ke tentang sesembahan dulu. Ya. Dia menciptakan kamu dari diri yang satu, ya. Kemudian darinya dia jadikan pasangannya. Adamnya nggak aku baca, aku nggak setuju itu. Dan dia menurunkan 8 pasangan hewan ternak untukmu, ya. Dia menjadikan kamu dalam perut ibumu, kejadian demi kejadian dalam 3:8. Oke. Nah, mulai yang ini. Setelah itu titik, ya. Yang ini stressingnya. Yang berbuat demikian itu, ya, yang menciptakan kamu, yang menurunkan 8 pasangan, yang menjadikan kamu dalam perut ibumu, itu yang begitu itu, ya, yang berbuat demikian itu adalah Allah. Jadi dia punya nama. Coba tanya teman Kristenmu, Tuhannya siapa namanya? Kalau dia bilang YHWH itu temannya berarti ngikuti Yahudi. Coba tanya, Tuhannya siapa namanya? Mau nggak dia ngikuti LAI? Sekarang kan sepertinya kalau nggak salah di berita kemarin yang protes itu justru teman Kristen sendiri terhadap LAI, ya. Bagaimana seharusnya menggunakan Allah itu? Apakah dirubah atau nggak tahu, itu untuk urusan internal mereka lah, ya, saudara Kristen kita, biar diselesaikan dengan baik. Ya, oke. Yang demikian itu, ya, yang berbuat demikian itu adalah Allah. Siapa dia? Tuhan kamu yang memiliki kerajaan. Tidak ada Tuhan selain Dia. Dia, ya, tidak ada. Cuman Dia, only Dia. Nggak ada yang lain. Maka mengapa kamu dapat dipalingkan?
Nggak ada. Nggak ada Yesus, nggak ada Roh Kudus. Cuman Dia, namanya siapa? Allah. Gitu loh. Aku sudah jelaskan, syahadat itu berapa dan siapa harus jelas. Berapa satu, siapa Allah. Karena kalau satunya benar, berapanya benar satu tapi bukan Allah, ya salah. Allahnya benar, siapanya, tapi berapanya Allahnya 3, ya salah juga. Jadi siapa dan berapa? Allah satu. Itu. Ehad, ahad, tunggal, esa. Ya. Di sini dijelaskan la ilaha illahu. Ya. Jadi tidak ada ilah selain Dia. Ya. Mengapa? Mengapa kamu dapat dipalingkan sama dogma-dogma gitu loh? Kamu ditanya itu. Ya. Satu lagi coba aku lihat ya. 7 jam udah berapa lama? 36. Ternyata ya nggak bisa 1 jam ya, nggak bisa setengah jam selesai. Sorry. Bismillah. Buka 754 Al-A'raf. Ya. Quran surat Al-A'raf surat ke-7 angka 54. Inna rabbakumullahu lazi khalaqas samawati wal ardo pisitati ayamin sumastawa alal ars. Ini sudah pernah kita bahas ini ya. Kalau terjemahannya kan Dia bersemayam di atas aras. Kalau kita kan tidak begitu ya. Jadi kalau kita kan begini, sungguh ya, Rob Tuhanmu adalah Allah. Jadi banyak, ini kan cuma 1, 2, 3. Di ayat-ayat lain kalau kita kompilasi banyak lagi. Tapi ketika dia terkait dengan Kanjeng Nabi Musa era Yahudi, maka dia di Al-Qasas ini sama di Toha ini. Nanti kalau kita cari banyak lagi. Jadi kalau kita tahu Tuhan kita punya nama Allah itu karena disampaikan di banyak ayat di Al-Quran. Nah, dalam Bible khususnya Perjanjian Baru tidak pernah disampaikan di situ Allah itu, tidak pernah. Nah, tidak pernah. Aku tidak mungkin ngomong begini kalau aku tidak baca. Gitu ya. Adanya di mana ya, di dogma itu. Jadi antara dogma gereja dan Alkitab itu enggak selaras. Nah, sekarang terserah teman-teman Kristen aja. Mau mengikuti Alkitab atau mengikuti dogma gereja gitu aja. Ya. Oke. Sungguh Robmu adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Lalu Dia menyempurnakan angkasa raya. Kalau kita kan begitu, sudah kita dekonstruksi, bukan bersemayam di atas aras, bukan. Menyempurnakan ars, angkasa raya. Jauh lebih luas apa yang dikenal oleh para saintis NASA itu. Ya. Dia menutupkan malam kepada siang yang mengitunya dengan cepat. Matahari, bulan dan bintang tunduk kepada perintahnya. Ingatlah, segala penciptaan dan urusan menjadi haknya. Jadi otoritasnya ada di Allah. Ya, Maha Suci Allah, ya, Rob seluruh alam. Ya, ini ada beberapa ayat lagi ya, ada 28, 30, tapi aku kira cukup lah ya, nanti kamu tinggal cari lagi ya. Dimana ilah kita, Rob kita itu punya nama Allah. Jadi bukan yang dituduhkan, bukan api, bukan batang pohon kayu. Dan tadi aku tambahkan karena banyak itu ditanyakan, bukan juga Ka'bah itu apa batu hitam itu Hajar Aswad, bukan. Itu hanya titik panjang saja. Aku kira cukup lah ya.
karena ini juga sudah jam berapa ini nggak tahu, nanti belum lagi render dia perlu waktu, unggah juga perlu waktu ya, semoga tidak kemana-mana. Oke. Mas Ahmad ya yang request ini yang ada di Solo, aku sudah selesai ya jawab ya. Jadi nanti kalau aku mau melanjutkan mungkin agak berubah tajuk, tapi masih tetap tentang Kanjeng Nabi Musa, karena itu panjang, paling sering Kanjeng Nabi Musa ditampilkan dalam Al-Quran ya. Tapi untuk memenuhi pertanyaanmu, aku kira sudah aku tunaikan ya. Oke. Tapi bukannya ini penutup, besok akan ada satu seri lagi masih terkait ini tentang bagaimana kita memahami surat yang ke-28 ayat yang 29 kemarin. Ya. Oke. Sini dulu ya. Aku ingatkan, mari kita sama-sama menjaga Allah, Kanjeng Nabi, Al-Quran, dan Islam menjadi bingkai iman kita. Tetapi jangan lupa tetap menghormati saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kita sehat selalu, mendapatkan rezeki yang barokah, yang halal, ya, dan kesehatan yang prima sehingga kita dapat mengkaji kajian-kajian ini sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.